Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang kuasa yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kasih, rahmat, dan pengampunan Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur melalui pujian kami kepada Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kesetiaan kita terus kepada Tuhan sampai seumur hidup. Tuhan memberikan kekuatan di dalam segala kelemahan untuk mengiring Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Sebab Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu
mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah kita mau bersama-sama mengimani lagu ini dan nyatakan kepada Tuhan. Amin. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Amin. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Salam saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pimpin kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami, menegur, mengajar, mendidik kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, malam ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang 6 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, murah hati atau kemurahan itu sering digambarkan sebagai sifat Allah yang sangat dibutuhkan oleh manusia gitu ya. Ada banyak kata di dalam Perjanjian Baru yang artinya itu tentang kemurahan ya, walaupun mungkin tidak sama persis gitu ya. Misalnya kata eleo di dalam Roma 11 ayat 30, kemudian kata oiktirmos gitu ya dalam Roma 12 ayat 1, itu artinya adalah kasih karunia. Kemudian kata Kristotes gitu ya di dalam Kolose 3 ayat 12, itu juga artinya kasih karunia Allah yang timbul dari kemurahan hati Allah gitu ya. Kemudian ada kata juga haplotes gitu ya di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua, itu bisa juga dalam pengertian suka memberi, tidak pelit gitu ya. Atau ada kata yang lain lagi yaitu epikeia ya di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang keempat, itu artinya ramah gitu ya. Atau ada juga kata yang cukup terkenal yaitu agathos gitu ya di dalam Matius 20 ayat 15, itu artinya murah hati atau baik hati gitu ya. Saudara, kalau dalam Perjanjian Baru, kemurahan Allah itu adalah dasar atau pondasi dari perjanjian antara Allah dengan umat Allah, bangsa Israel gitu ya. Dan dalam Perjanjian Baru, perjanjian ini juga masih tetap gitu ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, di situ dikatakan 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya gitu ya. Artinya Allah itu Allah yang selalu setia ya, artinya kadang manusia bisa mengingkari gitu ya, tapi ketika manusia mau kembali kepada Allah, Allah tidak akan menolak gitu ya. Allah akan mengampuni gitu ya. Tentu saja kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan gitu ya. Allah sering memimpin umat Allah itu ya dengan kemurahan hatinya untuk menunjukkan tujuan bahwa Allah itu ingin membangun suatu hubungan ya antara Allah dengan umatnya, supaya apa?
supaya umat Allah semakin mengenal Allah. Dan puncak kemurahan Allah itu dinyatakan, diwujudkan. Ya, kalau kita tahu pasti di dalam Perjanjian Baru, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu adalah dasar atau pondasi keselamatan kita, yaitu kemurahan Allah ya. Saudara, kemurahan itu juga merupakan salah satu karakter hidup warga kerajaan Allah ya, kita sebagai orang percaya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-7 di situ disebutkan, berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, khotbah di bukit ini ya, Matius 5 ini itu sebetulnya bukan untuk mereka yang belum percaya, tetapi untuk mereka yang sudah percaya ya. Artinya kita sebagai orang percaya harus menunjukkan ciri khas kita sebagai orang yang bermurah hati. Hal ini bukan berarti kita berhak dapat kemurahan Allah karena kita sudah murah hati, tidak ya, tapi sebagai konsekuensi bahwa karena kita sudah dapat kemurahan dari Allah, maka kita harus menunjukkan kemurahan hati kita kepada sesama kita ya, terutama bagi orang percaya, termasuk bagi juga orang yang tidak percaya. Kita harus menunjukkan kemurahan hati kita gitu ya. Itu harus kita wujud nyatakan dalam hidup kita gitu ya. Kita ingat baru-baru ini ada bencana alam di Cianjur, bagaimana dari pihak anak-anak Tuhan juga menunjukkan bantuannya ya, walaupun mungkin ada masalah sedikit ya berkaitan dengan penolakan ya, mungkin itu hanya masalah teknis saja, tapi yang penting anak-anak Tuhan sudah menunjukkan kemurahan hatinya gitu ya. Saudara, mengampuni itu juga menunjukkan bukti kemurahan Allah gitu ya. Saudara, kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-15, Matius 6 ayat yang ke-15, bagaimana pengampunan itu digambarkan orang yang sudah dibebaskan utangnya gitu ya, 60 juta dinar ya, tetapi dia tidak mau membebaskan utang temannya cuma 100 dinar gitu ya. 10.000 talenta dengan 100 dinar, 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Bayangkan suatu perbandingan angka yang begitu menyolok gitu ya. Demikian pula gambaran dari kita gitu ya. Kalau kita itu sudah diampuni, kita sudah mendapatkan kemurahan Allah yang sebesar 60 juta gitu ya, masa cuma 100 gitu ya. Kalau kita buat rupiah aja ya, dibandingkan rupiah, kita sudah dapat berkat 60 juta, masa 100 rupiah aja kita nggak mau lepaskan gitu ya. Artinya keselamatan yang sudah kita terima itu adalah kemurahan, itu adalah pengampunan yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Maka kita juga harus mau bermurah hati, mau memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin berbuat salah pada kita. Saudara, di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-7, ini ada perumpamaan yang sangat cocok menggambarkan tentang kemurahan hati gitu ya. Di situ diceritakan bahwa ada orang yang sedang mengalami kesusahan karena mungkin dirampok ya, karena dirampok, disiksa, bahkan ditinggalkan setengah mati gitu ya. Dan ternyata di situ ada beberapa orang ya, baik itu orang Yahudi, orang Lewi gitu ya, itu tidak mau menolong, tetapi justru orang Samaria yang mau memberikan pertolongan. Saudara, ini sebetulnya bukan hanya sekedar perumpamaan ya, bisa jadi ini digambarkan dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Orang Samaria itu sedikit mempunyai masalah dengan orang Yahudi asli gitu ya. Kenapa? Karena memang nenek moyang orang Samaria itu adalah bukan orang Yahudi asli, jadi campuran gitu ya. Bahkan mereka juga punya latar belakang yang buruk gitu ya, ketika kerajaan Israel pecah gitu ya. Kerajaan keturunan Daud atau kerajaan Yehuda itu cuman diikuti oleh suku Benyamin dan dari suku Yehuda, sedangkan 10 suku yang lainnya pecah menjadi satu kerajaan atau disebut dengan Israel Utara, sedangkan yang keturunan Daud menjadi kerajaan yang selatan gitu ya. Ya, kerajaan yang utara ini dipimpin oleh seorang yang bernama Yerobeam, sedangkan sedangkan kerajaan yang selatan yang anak
atau keturunan Daud dipimpin oleh Rehabeam ya, anak dari Salomo gitu ya. Nah, Yerobeam ini memberontak dan mendirikan kuil berhala gitu ya sebagai tandingan bait Allah gitu ya. Jadi memang cukup ada pertentangan antara bangsa Israel dengan atau yang orang Samaria ini gitu ya. Apalagi mereka mempunyai latar belakang campuran gitu ya. Pendiri kota Samaria itu adalah yang bernama Omri ya, Raja Omri, 1 Raja-Raja 16 ayat 23 sampai 26. Raja Omri itu dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tahun 6 sampai 9 Masehi, kira-kira tahun 6 sampai 9 Masehi, orang Samaria itu pernah menghambur-hamburkan tulang mayat gitu ya di bait Allah ketika perayaan Paskah gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bersifat najis gitu ya bagi orang Yahudi gitu ya. Kemudian tahun 52 Masehi, orang Samaria itu membantai sekelompok peziarah Galilea di En-Genim, sehingga terjadi sengketa antara orang Samaria dengan penguasa Romawi saat itu gitu ya. Dan keputusan yang diambil menguntungkan orang Yahudi. Kemudian walaupun orang Samaria dan Yahudi sama-sama dijajah Romawi gitu ya, tetapi kira-kira tahun 36 Masehi orang Samaria ini memberontak terhadap Romawi gitu ya. Di Bukit Gerizim ya, dan akhirnya mereka ditumpas gitu ya, banyak dibunuh oleh Pilatus gitu ya, sehingga walaupun akhirnya Pilatus dipecat oleh Kaisar ya karena mereka protes kepada Kaisar gitu ya. Tetapi selanjutnya tahun 67 Masehi orang Samaria itu yaitu karena sering memberontak akhirnya dibantai oleh orang Romawi, sehingga jumlah mereka kurang lebih cuma 300 orang. Sehingga pada zaman saat selanjutnya gitu ya, orang Samaria adalah golongan minoritas ya. Orang Samaria adalah golongan minoritas gitu ya. Saudara, sekarang kita lihat gitu ya, mengapa cerita di dalam perumpamaan tadi gitu ya, orang Yahudi, orang imam, orang Lewi ketika melihat orang yang sekarat tidak mau menolong gitu ya. Kita lihat ceritanya gitu ya. Kemungkinan ya walaupun mungkin ini tafsiran gitu ya. Saudara, kalau kita lihat justru berdasarkan pendekatan situasi, seharusnya mereka lah yang sebetulnya lebih cocok menolong ya orang yang sekarat tadi gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat faktor lingkungan ya, kejadian itu bukan terjadi di perkotaan tapi di perdesaan ya, sehingga semangat gotong royong, semangat saling tolong menolong di pedesaan itu pasti lebih kuat gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak memberikan pertolongan gitu ya. Atau faktor jumlah orang di tempat kejadian gitu ya. Semakin banyak orang yang ada dalam kejadian, mungkin orang yang lihat sudah banyak menolong gitu ya. Tapi ternyata kan tidak. Mereka cuma berdua atau orang yang tadi sekarat tadi dengan imam berdua atau berikutnya dengan Lewi berdua, tapi mereka juga tidak mau menolong gitu ya. Kemudian kalau melihat dari perhatian ya, dari peristiwanya gitu ya, saudara, apakah orang Lewi dan imam itu sedang terburu-buru ke bait Allah? Karena memang ada semacam aturan ya, kalau ketika mau mereka ke bait Allah, mereka tidak boleh menyentuh mayat ya. Kalau mereka melihat orang yang sekarat tadi dianggap mungkin sudah mati gitu ya, sudah meninggal gitu ya. Tapi di situ kan dikatakan mereka tidak buru-buru karena mereka dikatakan turun ya. Sehingga mereka bukan ke bait Allah tapi pulang dari bait Allah gitu ya. Jadi dari pemahaman itu sebetulnya mereka yang lebih berat atau lebih terdorong untuk menolong ya. Tetapi mereka tidak mau menolong gitu ya. Saudara, kalau berikutnya gitu ya, kalau kita lihat berkaitan dengan menolong gitu ya, ada suatu pernah diadakan semacam percobaan gitu ya, terhadap mahasiswa seminari di luar negeri gitu ya. Ternyata memang ya, jadi ada semacam korban yang dipasang untuk meneliti gitu ya. Ternyata memang dari 40 mahasiswa yang diteliti tadi, 60% cuek gitu ya terhadap korban yang dipasang, atau mereka nggak mau menolong gitu ya. Saudara, ada ilustrasi gitu ya, pernah Ratu Inggris itu pernah menyamar gitu ya, kemudian menjadi seorang yang biasa, rakyat biasa, kemudian dia
berjalan-jalan di daerahnya gitu ya. Kemudian suatu kali dia karena hujan dia pinjem payung ke rakyatnya gitu ya. Dan ternyata rakyatnya itu meminjami karena memang Ratu Inggris tadi menyamar gitu ya, sehingga tidak tahu bahwa itu adalah seorang ratu yang mungkin pakaiannya jelek gitu ya, sehingga cuma dipinjami payung yang sudah rusak atau yang butut gitu ya oleh rakyatnya gitu ya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa terkadang hukum timbal balik itu seringkali ada dalam kehidupan manusia. Mereka mau menolong dengan mereka mengharapkan imbalan ya. Tentu saja tidak boleh seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang Samaria yang menolong itu ya? Bagaimana dengan orang Samaria? Saudara, orang Samaria sebetulnya lebih nggak berat menolong, lebih nggak salah kalau nggak menolong karena itu adalah orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi tanda petik adalah musuh mereka gitu ya. Tapi kita lihat bahwa orang Samaria dengan murah hati, dengan kemurahan hatinya gitu ya, memberikan pertolongan yang luar biasa gitu ya. Saudara, pola pikir murah hati, kemurahan itu artinya tanpa memikirkan kepentingan pribadi, mereka memberikan pertolongan, bahkan seringkali disertai pengorbanan. Selain itu juga ada empati ya. Empati itu kemampuan untuk mengalami situasi dan perasaan yang sama seperti yang dialami oleh orang yang sekarat itu ya. Saudara, ilustrasi atau perumpamaan Tuhan Yesus ini menyentuh hati ahli Taurat ya, para ahli Taurat yang berdebat dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika ditanya siapakah sesama manusia itu gitu ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Imamat 9 ayat 18, di situ ada peraturan firman Tuhan bahwa yang menjadi sesama manusia itu adalah yang sebangsa ya, yang hanya orang Yahudi. Tetapi kemudian ayat yang ke-34 juga dikatakan orang asing tapi yang tinggal bersama dengan orang Israel. Kemudian Matius 5 ayat yang 43 ya, Tuhan Yesus mengatakan semua orang selain musuh gitu ya. Bukan Tuhan Yesus, maksudnya di dalam Matius 5 ayat 43. Dan Tuhan Yesus yang mengatakan ayat yang ke-44, Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus menyempurnakan. Artinya semua orang itu harus kita kasih, termasuk juga musuh gitu ya. Artinya semua orang yang dihadapkan Tuhan kepada kita harus menunjukkan kemurahan hati. Saudara, sesama manusia yang ketemu dengan kita itu harus kita menerima kemurahan hati dari kita. Memang tidak mudah ya, terkadang kita melihat orang sering memanfaatkan ya, mungkin orang yang mungkin gampang memberi, kita seringkali dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja tidak boleh seperti gitu ya, tapi kita juga harus tidak boleh istilahnya pelit atau tidak boleh sombong ya, tidak mau menolong, tidak boleh gitu ya. Kemurahan Allah itu adalah ciri khas kita sebagai orang yang percaya gitu ya. Ketika kita sudah mendapatkan kemurahan Allah ya, yaitu apa? Yaitu keselamatan kita, maka saat itulah seharusnya kita juga harus memancarkan kemurahan hati, karena itu adalah merupakan bukti bahwa kita sudah merasakan kasih Allah. Justru kalau kita tidak mau menunjukkan kemurahan hati kita, maka perlu dikasih tanda tanya besar. Apakah sungguh-sungguh? Apakah kita sudah betul-betul? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kemurahan Allah gitu ya? Dengan kata lain, sudahkah kita diselamatkan atau belum gitu ya? Jadi dengan kata lain, kalau kita sudah diselamatkan, maka kita harus nyata menunjukkan kemurahan hati kita gitu ya. Kalau di dalam Roma 2 ayat yang 4-8 di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, maksud firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kita harus bermurah hati. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena Allah yang terlebih dahulu sudah bermurah hati pada kita. Kita menunjukkan sikap yang bermurah hati kepada sesama kita
karena itu sebagai bukti bahwa kita sudah merasakan kemurahan Allah dalam diri kita. Kalau tidak ada itu dalam diri kita, maka perlu kita introspeksi diri. Kita perlu menyadari lagi, kita perlu berpikir lagi, sudahkah kita betul-betul diselamatkan? Sudahkah kita betul-betul merasakan kemurahan Allah dalam hidup kita? Kalau kita sudah merasakan kemurahan Allah dalam hidup kita, mari kita praktikan, ya, kita buktikan bahwa kita sudah merasakan itu semua. Dengan apa? Dengan bermurah hati kepada sesama kita. Amin firman Tuhan, biar menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam ini. Biarlah boleh mengajar kami, menegur kami, memberkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati mereka semua, menjadi bekal, menjadi kekuatan buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.